Yang pertama begini, kalau kecewa dengan putusan MK, saya kira bukan kecewa pada putusan MK. Tapi yang paling mendasar sebenarnya kecewa pada negara yang membiarkan demokrasi dirusak seperti ini. Itu yang pertama. Begini, kenapa putusan MK itu menjadi seperti ini? Saya memahaminya paling tidak di 3 level. Yeah. Dan tadi pembacaan putusan itu mengamini 3 level itu. Yang pertama saya kira pengakuan soal hukum acara dan kelembagaan MK yang memang tidak cukup baik. Itu diakui. Beberapa hakim menyinggung itu secara langsung dengan mengatakan bahwa memang ke depan harus ada perbaikan. Termasuk misalnya pembuktian yang terlalu cepat. Dan ini agak rancu memang, karena disuruh buktikan dalam 1 hari dengan jumlah saksi yang dibatasi. Tapi kalau Anda baca putusan MK baik-baik, itu banyak dalil yang ditolak karena tidak disertai saksi dan bukti. Jadi kan lucu. Tidak disertai saksi dan bukti, tapi memang pembuktiannya sendiri dibatasi. Bagaimana mungkin kalau kita mendalilkan 100 tempat, semua bisa kita buktikan secara bukti dan saksi, padahal saksi dibatasi jumlahnya. Karena proses pembuktian kan cuma 1 hari. Itu diakui loh oleh hakim sendiri. Jadi itu bukan versi saya. Omongan Anda, bukan omon-omon saya dalam tanda kutip. Yang kedua, saya bilang bahwa kita harus membaca paradigma hakim. Jadi ada studi dalam hukum tata negara itu, ada studi yang menjelaskan bahwa hakim itu biasanya terpecah 2. Ada yang judicial activism. Judicial activism itu biasanya penafsirannya progresif. Dan ada yang judicial restraint, yang relatif lebih konservatif. Nah, kalau Anda lihat putusan MK tadi, terhadap fakta yang sama, ternyata hakim berbeda kan. Ada hakim yang lebih progresif untuk melihatnya, misalnya ya, saya kasih contoh sederhana. Misalnya soal bansos. Pembuktiannya seakan-akan oleh 5 hakim lainnya mengatakan bukti bansos itu harusnya ada perintah langsung presiden ke situ, ada bukti surat ke situ. Tapi 3 hakim mengatakan enggak perlu. Bukti seperti itu enggak perlu. Yang penting ketika bansos diadakan dengan jumlah yang dan didekatkan dengan tahun pemilu, itu sudah merupakan insentif elektoral. Itu sudah merupakan pork barrel sebenarnya. Itu kan soal pendekatan antara pendekatan progresif dengan pendekatan yang konservatif melihat proses hukum. Dan itu teramini juga. Yang ketiga begini, ini tesis saya. Saya berjanji mau nulis di jurnal yang lebih serius. Saya melihat kalau orang mempelajari hakim, ada 2 teori besar tuh yang sekarang banyak dipakai. Judicial activism dan judicial restraint, itu pendekatan yang udah laku dari tahun 60-an, 70-an terhadap hakim. Belakangan ada namanya judicial heroes, ditulis sama Romo, orang Indonesia yang ngajar di Amerika. Dia mengatakan hakim itu biasanya kadang-kadang ada juga yang keinginan perbaikannya tinggi, gejala judicial heroes-nya itu tinggi. Dia mencontoh ada beberapa hakim sebelumnya, nggak usah saya mention nama. Nah, tapi kalau kita lihat MK, saya melihat dalam banyak putusan MK ya, khususnya 2017 yang saya pelajari sampai sekarang, itu putusan MK itu seakan-akan terbagi 3 klaster hakim. Jadi ada 1 klaster yang nadanya judicial heroes itu, ada 1 klaster hakim, nggak usah disebut namanya siapa ya. Ada 1 klaster hakim yang afiliasi politiknya kelihatan ada. Dan yang di tengah ini yang biasanya kita tidak mengatakan tidak baik, tapi kemudian lebih ngambang sebenarnya istilahnya. Lebih play safe. Bisa jadi play safe, bisa jadi juga kemudian ya melihat konfigurasi itu secara pragmatis saja. Business as usual lah secara seorang hakim. Nah, kalau kita lihat hampir semua putusan MK yang ada bau politiknya itu adalah pertarungan antara para judicial heroes ini mau merebut yang di tengah, ataukah yang terafiliasi kepentingan politik mau merebut yang di tengah. Hari ini yang menang yang mana? Nah, dari komposisi 5-3 itu? Silahkan dibaca. Saya tidak akan mention nama ya, tapi saya ingin mengatakan dalam banyak putusan MK, saya bisa contoh beberapa putusan angket KPK. Kalau kita lihat angket KPK, itu kan permohonannya beda akhirnya dengan putusan MK, karena yang judicial heroes ini akhirnya sedikit ke tengah dengan mengatakan begini, oke, KPK boleh kita angket, tapi jangan angket kasusnya ya, hanya boleh diangket soal, nah itulah contoh ke tengah. Atau cipta kerja deh,
putusan Cipta Kerja kalau kita baca baik-baik, itu kan permohonannya adalah pembatalan secara keseluruhan. Ya. Sedangkan yang satu mau menolak secara keseluruhan. Ya. Akhirnya kenapa putusan MK awal mengatakan menang 5-4? Ya. Itu karena Oke. yang baik ini bisa agak sedikit membujuk yang tengah ke dia dengan mengatakan bahwa udah diberlakukan secara conditionally konstitusional ke depan. Nah, maksud saya begitu. Jadi 3 analisis itu sebenarnya cukup untuk menjelaskan bahwa kenapa MK. Nah, terakhir Mbak Afik, sebelum saya mau tutup atau kemudian silahkan yang lain. Ditanggapi. Saya mau bilang bahwa jangan kemudian main-main dengan dissenting opinion. Karena akhirnya begini, kita tidak bisa mengatakan secara penuh bahwa tidak ada cawe-cawe presiden, tidak ada pembagian bansos yang yang betul-betul sudah sesuai, dan tidak ada pelibatan aparat yang tidak melanggar. Jelas kok. Di dalam putusan itu 3 hakim itu mengakui itu. 3 hal itu. 3 hakim mengakui itu, ya ada bansos yang dibagikan, lalu kemudian bahkan dia putusan itu ingin membawa, kalau lihat ya, untuk membenarkan juga analisis saya, coba bayangkan 3 hakim ini coba membawa dengan mengatakan silahkan dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah yang dimention. Itu kan tidak ada permintaan 01 dan 03 di situ, tapi seakan-akan mencoba membawa ke tengah gitu. Nah, tapi saya mau bilang adalah artinya ada satu fakta yang jelas ya, bahwa menurut pendapat hakim, bukan sekedar omong-omong kita, Presiden Jokowi itu melakukan intervensi. Jelas. Di kalimat apa? Dari tiga hal yang tadi Anda sebutkan, soal bansos, soal kemudian aparatur termasuk ASN dan PJ kepala daerah? Ya, jelas karena dikatakan di situ dalam putusan, penanggung jawab terbesarnya adalah Presiden Jokowi. Termasuk soalan keuangan, kalau baca putusannya baik-baik ya, keuangan itu adalah keuangan negara, harusnya dipergunakan untuk kemakmuran, bukan untuk kepentingan personal seorang kandidat. Nah, bahkan kalau baca dissentingnya Eni dengan langsung memention lah sebenarnya bahwa tindakan itu didekatkan dengan keuntungan demi Prabowo Gibran. Misalnya penggunaan baju dan lain-lain sebagai yang warnanya identik dengan paslon. Nah, maksud saya adalah saya berharap yang beginian silahkan. Bagi saya ya, kalau kita mau pakai kaidah hukmul hakim yarfaul khilaf, ya sudahlah, ini sudah diputuskan oleh hakim, oleh pemerintah, sudah menyelesaikan khilaf, selesailah. Tapi pada saat yang sama ada residu yang harus diselesaikan. Menurut saya nggak bisa dibiarin seorang presiden menggunakan kuasanya untuk mempengaruhi dan merusak demokrasi. Maka harusnya ada tindakan lanjut, dan kalau misalnya angket dilakukan, saya tentu setuju gitu. Karena nggak boleh dibiarkan. Jadi masih ada residunya setelah keputusan ini menurut Anda? Dan yang terakhir yang harus tidak akan semudah guyup dan lain-lain seperti Mas Andre katakan? Kalau guyup silahkan. Saya kira orang untuk membangun negara tentu pasti harus guyup. Tapi pada saat yang sama saya katakan, siapapun yang melakukan kesalahan harus kita bawa ke proses pertanggungjawaban. Dan menurut saya Jokowi melakukan itu. Dan itulah yang harus dilakukan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dari Jokowi atas